Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur lagi kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, sebab oleh anugerahnya kita kembali dapat bertemu sekalipun lewat media ini dalam satu acara ibadah khusus, yaitu Hari Pantekosta, pencurahan Roh Kudus. Saya kira hari-hari ini apa yang kita kerjakan itu bukan hanya sekedar peringatan kayak monumen, seperti para murid telah mengalami itu. Setelah Yesus terangkat ke sorga, Yesus memberikan pesan pada mereka, tunggu kamu di Yerusalem, nantikan janji Bapa, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Dan betul 10 hari kemudian, atau tepatnya hari ke-50, Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, sehingga 120 orang mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Mereka penuh dengan roh, mereka diubahkan oleh Tuhan, dan mereka jadi berkat dimanapun mereka pergi. Dan hari ini kita ada di perayaan itu. Seperti saya bilang tadi, ini bukan hanya sekadar peringatan, jadi monumen sejarah yang pernah dilewati oleh para murid. Tapi kiranya hari ini akan jadi pengalaman hidup kita masing-masing secara pribadi, bagaimana kita mengalami kepenuhan roh. Puji Tuhan, yang sudah penuh dengan roh, yang ditandai dengan bahasa-bahasa asing, bahasa lidah yang keluar dari mulut kita. Tetaplah penuh dengan roh. Yang belum penuh dengan roh, percayalah ketika kita beribadah kepada Tuhan dan dengar firman Tuhan, Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saya percaya, kami sudah berdoa, ketika firman Allah disampaikan, Roh Kudus akan kerja. Dia melawat tiap jiwa, Dia akan melawat tiap rumah-rumah di mana kita beribadah. Dan percayalah, kepenuhan itu bisa terjadi. Itu sebabnya siapkan hati kita yang terbaik untuk sambut firman Allah ini. Nah, di hari Pantekosta, pencurahan Roh Kudus ini, kita akan lihat firman Allah yang saya ambil dalam kitab Yoel, pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Yoel pasal yang kedua ayat 21. Mari kita lihat bersama-sama ayat ini. Firman Allah berkata begini, jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan, ayat ini adalah berita yang indah dan menarik untuk kita. Sebab firman Allah berkata, jangan takut hai tanah, sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Firman Allah ini datang bukan tanah di mana kita pijak, tapi tanah yang dimaksud dalam ayat ini adalah dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kita ingat ayat itu ketika manusia pertama diciptakan, mereka diciptakan dari debu tanah. Allah ambil debu tanah, dibentuklah sebagai manusia. Setelah terbentuk sebagai manusia, maka Allah hembuskan nafas hidup ke hidung dari manusia. Maka tanah itu dia berubah jadi sesuatu yang luar biasa. Dia jadi makhluk hidup. Jadi kita sadar, dasar kita adalah dari tanah. Asal hidup kita itu dari debu tanah. Debu tanah itu sesuatu yang sebenarnya tidak berarti. Coba kita ingat, debu tanah kalau ditiup angin dan dia kena di mata kita, maka dia akan mengganggu penglihatan kita. Itu debu tanah. Debu tanah itu kalau kena di baju kita, dia akan merusak keindahan dari baju kita. Debu tanah itu kalau dia masuk ke rumah kita, maka akan jadi kotor rumah kita. Jadi tanah itu bicara tentang sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak bernilai. Sebenarnya hidup kita begitu, asalnya hidup kita itu dari tanah. Tidak boleh ada di antara kita yang sombong, saudara-saudara. Sadari bahwa hidup kita itu dari tanah, dari sesuatu yang tidak bernilai, dari sesuatu yang tidak berarti. Tapi ketika Tuhan hembuskan nafas hidup yang menjadikan kita berarti, itu adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar kepada tanah.
Jadi Tuhan mau lakukan perkara besar untuk kita yang sebenarnya tidak berarti. Perkara besar apa yang dimaksud oleh Tuhan? Saudara-saudara, kalau hanya sekedar perkara besar, bagaimana Tuhan mau ubah yang buta itu jadi melihat, itu biasa. Kalau perkara besar yang lumpuh itu bisa berjalan, itu biasa. Tapi kita akan lihat perkara besar apa yang Tuhan mau lakukan untuk kita. Mari kita lihat kitab Keluaran pasal yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Kita simak bersama-sama firman Allah ini. Keluaran pasal 8 ayat yang ke-16, firman Allah berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah, maka debu tanah itu akan menjadi nyamuk. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 18. Para ahli itu pun membuat yang demikian. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tapi mereka tidak dapat. Perkara besar yang Tuhan akan lakukan pada tanah adalah Tuhan bilang begini kepada Musa. Musa, katakan kepada Harun, ulurkan tanganmu dan pukullah tongkat ke tanah. Nah, Musa bilang kepada Harun dan itu dilakukan. Ketika Harun pukul tongkatnya, dia kena pada tanah. Tanah itu dia berubah. Jadi tanah yang tidak bernilai, dari tanah yang biasa-biasa, dia berubah menjadi makhluk hidup. Yang menarik hati saya adalah para ahli, para tukang sulap, para tukang sihir, mereka coba buat itu. Tapi Alkitab tulis tidak ada dari mereka yang sanggup melakukan itu. Jadi ayat ini menerangkan pada kita, saudara kekasih dalam Tuhan, perkara besar yang Allah mau lakukan pada kita adalah orang lain tidak bisa buat, para ahli tidak bisa buat, tapi itu akan terjadi pada kita. Perkara besar apa itu? Ketika tongkat Harun itu dia kena kepada tanah. Tongkat ini bicara tentang kuasa Roh Kudus. Jadi ayat ini berbicara pada kita perkara besar, hal yang luar biasa yang mau dilakukan Allah pada kita adalah Allah ingin supaya Roh Kudus itu dia menyentuh kehidupan kita. Allah merindukan supaya Roh Kudus itu dia memenuhi kehidupan kita. Nah, ketika Roh Kudus dia memenuhi kehidupan kita, maka ada perkara besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan orang lain tidak bisa lakukan itu. Coba saudara pikir, perkara besar apa yang Tuhan lakukan pada kita sementara orang lain tidak bisa buat? Lumpuh berjalan. Yang lumpuh berjalan, ada dokter yang bisa membuat lumpuh berjalan. Apakah buta melihat? Ada dokter ahli yang punya kemampuan membuat yang buta itu melihat. Tapi ada satu yang tidak bisa dilakukan oleh ahli apapun, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, yaitu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Yaitu apa? Mengubah hati seseorang. Jadi yang dimaksud dari ayat ini, bersukacitalah, jangan takut hai tanah, bersukacitalah, bergembiralah, sebab Tuhan mau lakukan perkara besar dengan kita. Perkara besar apa itu? Dia mau penuhi kita dengan rohnya. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka akan ada satu yang terjadi dalam hidup kita. Hati kita akan diubahkan oleh Roh Kudus. Tubuh kita ini bisa diubah, saudara-saudara. Kalau ada cacat di tubuh kita, kaki patah bisa dipakai kaki palsu, tangan patah bisa dipakai dengan tangan palsu, yang lain-lain bisa dipakai dengan palsu, dengan hal-hal yang palsu, dengan yang lain-lain. Tapi kalau bicara hati, tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu ahli pun yang sanggup mengubah hati seseorang. Dan itu cuma bisa dibuat oleh Roh Kudus.
Haleluya. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, Roh Kudus itu dia akan tinggal di hati seseorang. Dan perkara besar yang akan dilakukan oleh Roh Kudus sementara tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yaitu mengubah hati kita. Saudara-saudara, ketika seseorang belum terima Tuhan, hatinya gelap. Adakah orang sanggup mengubah hati yang gelap itu berubah jadi terang? Tidak ada yang bisa. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah hati yang gelap, dia berubah jadi terang. Ketika kita belum terima Tuhan secara pribadi, ketika kita belum percaya Tuhan, hidup manusia itu hatinya penuh dengan kejahatan. Dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup mengubah hati yang jahat menjadi baik. Tidak ada. Cuma Tuhan yang sanggup lakukan itu. Haleluya. Itu sebabnya perkara besar, hal ajaib yang Allah mau buat pada kita adalah Dia mau kirim Roh-Nya untuk turun dan memenuhi hidup kita. Dan dampak dari kepenuhan Roh itu adalah hati kita akan diubahkan oleh Tuhan. Bagi saya mujizat terbesar itu bukan buta melihat. Apa artinya seorang yang buta kemudian dia melihat tapi tetap hatinya tidak diubahkan? Akhirnya perjalanan hidupnya ketika dia mati akan masuk neraka. Bagi saya mujizat terbesar bukan ketika orang mati bangkit. Apa artinya orang yang mati kemudian dibangkitkan tapi hatinya tidak diubahkan? Apa artinya? Dia dibangkitkan tapi hati tidak berubah. Ketika dia mati lagi, akhirnya dia akan masuk neraka. Bagi saya mujizat terbesar, perkara terbesar adalah mengubah hati kita. Sebab hati kita adalah raja. Tidak ada yang dapat mengubah hati seseorang. Tapi ketika Roh Kudus turun, itu adalah perkara besar. Roh Kudus dia punya kemampuan. Roh Kudus dia punya kuasa untuk mengubah hati kita. Saya berikan contoh saudara-saudara, bahwa tidak ada yang dapat mengubah hati selain dari Roh Kudus. Ada orang berkata begini, untuk mengubah seorang penjahat, dimasukkan dia dalam penjara, maka penjahat itu akan berubah. Saya mau bilang, penjara tidak sanggup mengubah seseorang. Berapa banyak orang yang karena kejahatan, karena kesalahan, mereka buat kasus, maka mereka harus dipidana, dimasukkan ke dalam penjara, menerima hukuman bertahun-tahun. Tapi coba perhatikan, berapa banyak yang keluar dari penjara tetap jahat. Satu waktu saudara-saudara, saya pergi ke pom bensin untuk isi bensin. Saya lihat di depan dari pom bensin, saya lihat ada keran. Saya tanya, ini yang meninggal siapa? Diberitahu pada saya, yang meninggal itu ditunjuk itu rumahnya dekat. Yang meninggal seorang bapak muda yang belum lama meninggal, yang belum lama menikah, maksud saya saudara-saudara, dan belum lama dikaruniai seorang anak. Nah, pada waktu mulai malam, lampu mati, lampu padam, maka dia pergi ke warung untuk beli lilin. Waktu dia pulang, dia ketemu dengan seorang laki-laki yang mabuk. Tidak ada masalah, tidak ada hujan, tidak ada angin, cuman berpapasan aja. Ini laki-laki yang dalam keadaan mabuk, tidak tahu apa, dia cabut pisau dan dia tikam bapak muda ini, mati. Saya tanya kepada pengisi bahan bakar waktu itu, yang menikam itu siapa? Yang menikam itu baru seminggu yang lalu keluar dari penjara. Kasusnya adalah pembunuhan. Anda lihat, dia sudah membunuh pada waktu yang lalu. Dan dia menerima hukuman 9 tahun. Tapi kenyataan 9 tahun di penjara tidak sanggup mengubah seorang pembunuh menjadi orang yang baik. Ketika dia keluar tetap menjadi seorang pembunuh. Padahal saudara-saudara, penjara itu siksa. Saya punya teman yang masuk penjara 1 tahun saudara-saudara. Dia keluar rambutnya hampir botak. Dia bilang stres di penjara. Makan terbatas, kegiatan terbatas. Kalau sudah dimasukkan ke terali besi, dia bilang hanya lihat cahaya yang kecil. Kalaupun mereka diizinkan keluar untuk kerja bakti di luar, mereka hanya bisa lihat langit, tidak lihat dunia luar. Betapa siksa, betapa menderita, stres ada dalam penjara. Hanya 1 tahun. Tapi laki-laki yang saya bilang tadi, 9 tahun dia ada di penjara. Tetapi penjara 9 tahun tidak sanggup mengubah seorang pembunuh menjadi orang yang baik.
1 minggu dia baru keluar, dia sudah membunuh orang. Dengar baik-baik, tidak ada satu kuasa yang sanggup mengubah seseorang selain Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun dan memenuhi seseorang, Roh Kudus adalah Allah yang maha kuasa. Dia akan menguasai hati kita dan orang itu akan berubah. Bagi saya ini berkat terbesar. Bagi saya ini mujizat terbesar. Inilah perkara besar yang dimaksud oleh kitab Yoel tadi. Yang dia mau lakukan untuk tanah, yaitu dia mau berikan Roh Kudus pada kita. Dan ketika Roh Kudus turun atas kita, hidup kita akan berubah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada yang sanggup mengubah dari kehidupan yang gelap kepada terang. Tidak ada satu kehidupan, tidak ada satu orang pun yang sanggup mengubah dari orang yang jahat itu menjadi orang yang baik. Satu waktu saudara-saudara, saya diberikan kesempatan mengajar di satu organisasi gereja GISI, Gereja Injil Sepenuh Indonesia. Mereka buat satu paket pendidikan church planting, bagaimana cara untuk mendirikan satu gereja baru. Maka kumpullah gembala-gembala, pendeta-pendeta mereka dari berbagai negara, ada dari Amerika, ada dari Jepang, ada dari Korea, dari mana-mana kumpul. Saya diberikan kesempatan ngajar Senin sampai Jumat. Setelah mengajar hari Sabtunya setengah hari itu diberikan ujian. Habis selesai ujian, saya diajak oleh beberapa pendeta untuk makan. Nah, ketika kami pergi ke satu rumah makan sambil menunggu pesanan, saya tanya kepada satu pastor, satu pendeta. Saya bilang begini, "Pastor, kalau saya lihat dari wajah dan lain-lain, pastor ini bukan orang Kristen." Dia bilang, "Benar, saya bukan orang Kristen. Saya tidak kenal Tuhan." Saya bilang begini, "Kok tidak kenal Tuhan, bukan Kristen, kok bisa jadi pendeta?" Dia bilang begini, "Saya kerja di Jepang, kerja di satu perusahaan Jepang. Saya lagi kerja, maka saya lihat itu ada publikasi di mana-mana. Ada KKR yang dilaksanakan di stadion dan yang khotbah itu pendeta Carlos Anacondia. Ketika dia baca itu pamflet dan lain-lain sebagainya, datang keinginan di hatinya, saya mau datang. Bukan untuk ikut KKR, saudara-saudara. Dia mau datang, dia punya banyak opo-opo. Dia mau datang untuk menggagalkan KKR. Dia bilang dia mau menyerang pendeta Carlos Anacondia. Kalau bisa gagal KKR-nya. Ketika KKR dimulai, datang dia dengan membawa berbagai macam kekuatan opo-opo. Datang dia. Ketika dia ada di pintu gerbang stadion, dia berkata seluruh kekuatan yang dia miliki hilang. Sampai kekuatan kakinya hilang. Dia tidak mampu berdiri lagi. Dia jatuh tersungkur di tanah. Dia berkata dia rasa seperti ada satu kuasa dan kekuatan yang tarik dia. Dalam keadaan merayap, dia tiba di depan mimbar. Dia berkata ketika dia sampai di depan mimbar, ada beberapa hamba Tuhan yang turun dan jamah tumpang tangan kepadanya. Dia bilang, "Saya datang sebagai seorang untuk menggagalkan KKR." Tapi waktu dia masuk, dia mengalami lawatan Roh Kudus. Hari itu dia diubahkan oleh Tuhan. Di bawah mimbar itu diambil keputusan untuk menerima Tuhan secara pribadi. Saudara kekasih dalam Tuhan. Dan akhirnya selesai KKR, ada konseling lanjutan, ada follow up. Akhirnya dia sekolah Alkitab. Dia jadi hamba Tuhan dan sekarang dia jadi gembala. Sejahat apapun seseorang, tapi kalau Roh Kudus turun pada orang itu akan berubah. Saya mau sampaikan untuk kita hari ini, perkara besar yang Tuhan mau lakukan pada tanah adalah Dia mau penuhi kita. Dia rindu tongkatnya, tongkat yang penuh dengan kuasa, yaitu Roh Kudus, akan menyentuh hidup kita sampai kita penuh dengan Roh. Dan dampak dari kepenuhan Roh, hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang lagi dengar dan menyaksikan khotbah ini, saya mau bawa berita untuk Anda. Saya percaya ada banyak doa yang sementara dinaikkan hari-hari ini. Bukan kebetulan Anda ada di depan televisi atau di depan apa yang sementara Anda tonton hari ini. Saya percaya kuasa Tuhan juga bisa berlaku atas Anda. Selama ini Anda bergumul, Anda ingin menjadi orang baik, tapi tetap Anda jadi jahat. Anda ingin sekali menjadi orang baik, tapi tetap saja yang jahat yang Anda lakukan. Saya mau bawa berita, bagi Anda juga perkara besar Allah mau lakukan.
Hari ini Anda bisa terima kepenuhan Roh Kudus. Anda terima lawatan Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup Anda akan berubah. Karena Roh Kudus itu punya kuasa untuk mengubahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ingat saudara kekasih dalam Tuhan, saya baca satu buku. Ada beberapa orang yang lagi berdoa meminta lawatan Tuhan untuk Inggris, khususnya di satu kota yang namanya adalah kota Wales. Mereka berdoa siang dan malam minta lawatan Tuhan, karena waktu itu kejahatan begitu merajalela. Minta lawatan Tuhan, mereka berdoa minta lawatan Tuhan. Biasanya pukul 9 orang-orang sudah pada tidur. Tapi satu ketika sudah pukul 10 malam, lampu-lampu belum padam. Orang-orang masih bangun, tapi mulai terdengar ada jeritan hati. Mereka mulai berseru kepada Tuhan, Yesus, Yesus, ampuni kami, Yesus, ampuni kami. Ini mereka yang berdoa minta lawatan Tuhan terkejut. Mereka datang di satu rumah, mereka dengar ada suara, ada tangisan pertobatan. Mereka berpindah di tempat di rumah yang lain, ada tangisan pertobatan. Mereka berpindah di rumah lain, ada tangisan pertobatan. Apa yang menjadi doa mereka selama ini terjadi. Buku itu judulnya adalah Ketika Allah Melangkah Turun dari Sorga. Ketika ada hati-hati yang merindukan lawatan Roh Kudus, betul Roh Kudus dicurahkan di Wales itu. Dan Roh Kudus sapu bersih kota itu. Orang-orang diubahkan oleh Tuhan. Bahkan sejarah mencatat, saudara kekasih dalam Tuhan, orang-orang penjara pun mengalami lawatan Tuhan. Hidup mereka diubahkan. Akhirnya pemerintah sepakat, semua yang ada di penjara dibebaskan. Karena untuk apa lagi ada di penjara, sementara hidup mereka sudah diubahkan. Tidak ada satu kuasa, tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu orang yang mampu mengubah hati seseorang. Tapi kalau Roh Kudus turun pada orang itu, hidup orang itu akan berubah. Haleluya. Bagi saya berkat terbesar dari kepenuhan Roh adalah bukan ketika mujizat itu jadi dan berlaku ada atas hidup kita. Tapi mujizat terbesar ketika Roh Kudus itu diberi dan memenuhi hidup kita adalah hati kita diubahkan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, selama Roh Kudus tidak memenuhi kita, sesungguhnya kita orang jahat. Sebab masih dari kandungan kita dikandung dari dosa. Ketika kita dilahirkan dalam dosa. Ketika pun kita bertumbuh dalam dosa. Maka semua perbuatan kita adalah perbuatan dosa. Itu sebabnya Paulus bilang, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Aku manusia celaka. Itu di Roma pasal yang ke-7. Tapi ketika kita baca di Roma pasal 8, ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, Paulus bilang syukur bagi Allah. Sebab oleh pekerjaan Roh Kudus, hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Untuk apa sih manfaat Roh Kudus memenuhi kita dan Roh Kudus mengubah hati kita? Hati ini adalah sumber perilaku. Ketika hati kita diubahkan, maka semua perilaku kita adalah benar. Ketika Roh Kudus mengubahkan hati kita, maka kita menjadi orang benar. Maka kita menjadi orang suci. Perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan baik. Pada intinya adalah ujung perjalanan kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Hari ini saya berdoa, terimalah berkat kepenuhan itu di dalam nama Yesus. Terimalah kuasa perubahan di dalam nama Yesus. Saya berdoa setiap orang yang menyaksikan khotbah ini, engkau mengalami lawatan khusus dari Roh Kudus di dalam nama Yesus. Supaya di hari Pantekosta ini begitu banyak orang mengalami jamahan dan diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika kita diubahkan oleh Tuhan, perjalanan hidup kita akan menuju sorga. Ingat baik-baik, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mengubah seseorang. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah. Saya ingat satu kali, saudara-saudara, ketika kami menerima murid baru untuk sekolah Alkitab, saya wawancara seorang calon siswa. Lagi wawancara, di akhir dari wawancara datang papanya. Papanya bilang begini, "Brur, tolong terima akang, kita pe anak. Kita pe anak ini kita sendak mampu urus di pastori." Papanya gembala, ndak mampu urus kita pe anak di pastori. Nakal sekali.
Bajingan itu kata papa. Saya mau titip di sekolah Alkitab dan saya berharap anak ini bisa berubah. Saya bilang begini kepada papanya gembala. Saya bilang, Pak, mohon maaf, sekolah Alkitab tidak bisa mengubah seseorang, terkecuali dia datang dalam keadaan nakal. Kemudian dia datang sungguh-sungguh untuk cari Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia bisa berubah. Tapi kalau sandarkan beban itu kepada kami supaya anak ini berubah, sekolah Alkitab tidak sanggup mengubahkan. Belum lama dimulai sekolah Alkitab, dia mulai buat kasus. Akhirnya dia harus mengalami terima teguran. Dia dapat hukuman. Dia baru jalani hukuman belum lama. Dia buat kasus lagi. Akhirnya dia buat kasus beruntun. Akumulasi dari kasusnya, dia tidak bisa ditahan di sekolah Alkitab. Akhirnya dia dikeluarkan. Ketika dia dikeluarkan, dia pulang. Papanya telepon, "Kenapa kasih pulang kita pe anak?" Kami dari pihak sekolah jawab, sekolah Alkitab tidak bisa mengubah seseorang. Hanya Roh Kudus yang sanggup. Haleluya. Terima firman ini dalam nama Yesus. Salah satu manfaat kepenuhan Roh Kudus yang paling utama dan perkara besar yang Allah mau lakukan pada kita adalah Dia memenuhi hati kita. Untuk apa? Untuk mengubah kita jadi manusia baru. Dia mau ubah kita dari manusia jasmani menjadi manusia rohani. Dia mau ubah kita dari manusia daging menjadi manusia yang rohani. Daging yang menuju kepada kebinasaan. Dia mau ubah kita menjadi manusia rohani yang akan masuk surga. Tangkap baik-baik. Kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, daging ini begitu kuat dalam hidup kita. Galatia pasal 5 ayat 19. Orang yang hidup dalam daging, maka perbuatan daging yang akan keluar. Perbuatan daging itu adalah percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, sihir, pesta pora, kemabukan, dan lain-lain sebagainya. Ketika Anda mabuk, itu adalah karena Anda hidup di dalam daging. Ketika Anda melakukan sihir, itu karena Anda hidup di dalam daging. Perlu diubahkan ini. Tapi ketika Roh Kudus turun dan memenuhi seseorang, daging itu akan dimatikan. Dan yang rohani itu akan hidup. Betapa pentingnya dan betapa perlunya kita penuh dengan roh. Tanpa kepenuhan roh, kita tetap menjadi orang yang tidak baik. Tanpa kepenuhan roh, keadaan kita sebenarnya adalah manusia jahat. Hanya ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, maka orang itu akan berubah. Itu sebabnya kiranya kepenuhan roh itu jadi bagian kita semua. Karena kepenuhan itu akan mengubahkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, apa manfaat dari kepenuhan Roh Kudus? Kita lihat Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah para Rasul yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat 8. Firman Allah berkata begini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Tadi ketika Roh Kudus turun kepada seseorang, perkara besar yang Allah lakukan adalah hatinya diubahkan dari yang jahat jadi yang baik, dan akhirnya akan mewarisi kerajaan sorga. Sekarang Kisah 1 ayat 8. Salah satu manfaat dari kepenuhan roh, ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita terima kuasa. Bahasa asli dari kuasa ini dia pakai kata dunamis. Kita ingat dari dunamis itu ada dinamo. Dinamo itu dia punya tenaga untuk menghasilkan terang, menghasilkan cahaya. Kemudian dari dunamis ini ada dinamit. Dinamit itu adalah satu kekuatan yang punya daya ledak yang luar biasa. Kalau kita pergi ke tambang-tambang emas, saudara-saudara, ada gunung-gunung yang perlu diratakan. Kalau pakai tangan manusia itu perlu energi besar. Kalaupun pakai alat itu perlu energi besar, perlu uang banyak, dan perlu waktu yang panjang. Tapi sekarang mereka pakai metode untuk menghancurkan satu gunung, ditaruh dinamit.
Ketika dinamit itu meledak, hanya hitungan detik, satu gunung yang besar, dia akan jadi tanah rata. Hal yang sama yang ada dalam hidup kita. Ketika seseorang penuh dengan roh, maka orang itu dia terima kuasa. Sebab Roh Kudus itu adalah kuasa dari kealahan. Perkara besar untuk tanah adalah, kita tanah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tanah itu adalah manusia biasa. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka Roh Kudus akan melakukan perkara besar. Sesuatu yang luar biasa, di luar dari kemampuan manusia. Itu akan jadi bagian hidup kita. Puji Tuhan. Satu contoh saudara-saudara, ingat gereja mula-mula. Ketika Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Anda ingat itu, contoh yang satu saja, contoh di Kisah Para Rasul. Kisah pasal 3. Dalam keadaan penuh dengan roh, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ketika mereka tiba di bait Allah, memasuki bait Allah untuk berdoa, mereka bertemu dengan satu orang yang lumpuh sejak lahir. Dan orang yang lumpuh sejak lahir ini meminta sedekah kepada mereka. Petrus berkata begini, "Pandang pada kami." Nah, ketika yang lumpuh itu memandang kepada Petrus dengan harapan dia akan dapat sesuatu, dia akan dapat sedekah. Tapi lihat kata-kata dari Petrus. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 3, Petrus bilang begini, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku." Perhatikan kalimat itu. "Tetapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus, bangkit dan berjalanlah." Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Apa yang dimiliki oleh Petrus? Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa dari kealahan. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, maka dia terima kuasa. Ketika Petrus penuh dengan roh, dia terima kuasa. Ini yang dengan iman dia berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus, bangkit dan berjalanlah." Kuasa Roh Kudus yang dimiliki oleh Petrus itu terimpartasi. Dia jadi kuasa kepada orang lumpuh, dan orang lumpuh itu bisa berjalan. Itu kerinduan Tuhan kepada tanah. Kita tanah itu manusia biasa. Kita tanah itu biasa-biasa, tapi ketika Roh Kudus turun dan memenuhi seseorang, orang itu akan berubah menjadi luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan punya kerinduan besar untuk kita, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita sesungguhnya manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan-keterbatasan. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi, menembus segala batas, karena kuasa besar itu ada. Dengar baik-baik, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, sesungguhnya juga kita terima kuasa. Kuasa dari Roh Kudus itu dia mengalir dalam hidup kita. Tujuan Tuhan dalam hidup kita, perjalanan hidup kita penuh dengan masalah, perjalanan hidup kita penuh dengan tantangan. Ada contoh dalam kitab Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita lihat bersama-sama Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama ayat itu. Maka berbicaralah ia, katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel," bunyinya, "bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam." Lihat ayat 7. "Siapakah engkau gunung besar? Di depan Zerubabel engkau akan menjadi tanah rata." Lihat ayat yang ke-6 bicara tentang Roh Kudus. Ayat yang ke-7 bicara tentang gunung yang besar akan jadi tanah rata karena kuasa Roh. Tuhan tahu kita banyak pergumulan, saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan tahu kita banyak masalah. Tuhan tahu kita banyak tantangan. Ada saat kita menghadapi masalah dan tantangan itu kayak gunung. Orang lain akan berkata betapa besar gunung, betapa besar masalah yang dihadapi. Tapi bagi orang yang penuh dengan Roh Kudus, ada kuasa dinamit dalam hidupnya.
Ada kuasa yang punya kemampuan untuk menghancurkan gunung dalam hidupnya. Itu sebabnya Sakaria 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Siapa engkau hai gunung yang besar? Engkau akan jadi tanah rata di depan dari Zerubabel yang penuh dengan Roh Kudus. Tujuan dari kepenuhan Roh Kudus untuk kita adalah untuk tolong kita. Karena kita ada dalam dunia ini penuh dengan pergumulan. Kita dalam dunia ini penuh dengan masalah. Yang bisa saja masalah dan pergumulan itu dia akan menghancurkan kita. Tapi orang yang penuh dengan roh, orang itu tidak akan dibiarkan. Kuasa besar dari roh itu akan diberikan pada kita. Dan gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan itu akan jadi tanah rata. Karena ada kuasa besar yang ada dalam hidup kita. Keuntungan dari orang yang penuh dengan roh, orang itu punya kemampuan untuk menghancurkan gunung. Orang itu punya kemampuan untuk menang terhadap masalah. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Kudus. Hari-hari ke depan ini banyak tantangan. Hari-hari ke depan ini banyak masalah. Hari-hari di depan kita itu tantangan makin hebat. Saya ingat dalam kitab Wahyu pasal 6, meterai yang ketiga, akan datang satu waktu secupak gandum itu sedinar harganya. Satu cupak itu kira-kira 1 liter. Dan harga 1 liter gandum kalau kita di Indonesia beras itu 1 dinar. 1 dinar itu adalah upah kerja sehari. Jadi Anda bayangkan upah kerja sehari 125.000 sampai 150.000 hanya membeli beras 1 liter. Ini kesukaran besar, ini kesulitan besar, dan kita akan mengalami pengalaman itu. Tapi di Wahyu pasal 6 firman Allah berkata, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Siapakah minyak dan anggur itu? Adalah orang-orang yang penuh dengan roh. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus akan ditolong Tuhan di masa sukar. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus akan ditolong Tuhan di masa-masa sulit. Bagi saya hari-hari ini paling utama penuhlah dengan Roh Kudus. Sebab dia akan jadi penolong paling hebat pada kita di masa-masa yang sukar ini. Itu sebabnya penuhlah dengan Roh Kudus. Ada begitu banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, Roh Kudus akan berikan dia kuasa untuk menang terhadap masalah. Ada banyak sejarah yang mencatat kehebatan dari orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara masih ingat tahun 1937, ada beberapa orang jemaat Pantekosta mula-mula, mereka yang lagi mengalami cinta mula-mula dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka lagi kerja bersama-sama yang dikenal dengan Mapalus, saudara-saudara. Ini terjadi di Lalumpe. Ketika mereka lagi bekerja, mereka bekerja di siang hari, panas terik, mereka kehausan. Mau ambil air di mana? Waktu itu musim panas, kira-kira sudah 10 bulan musim panas. Jadi selokan-selokan itu kering, mata-mata air itu kering. Sementara mereka butuh air. Ada orang yang penuh dengan roh, dia ingat firman Allah. Musa pernah ketika bangsa Israel kekeringan, kehausan, Musa pernah ambil tongkat dan dia pukul bukit batu dan bukit batu itu keluar air. Ini orang-orang GPDI mula-mula yang penuh dengan roh. Mereka percaya kalau Musa pernah Tuhan buat mujizat, mereka yakin Tuhan juga bisa buat mujizat. Dalam perkumpulan mereka itu Mapalus, saudara-saudara, mereka berlutut dan mereka berdoa, Tuhan, kalau Tuhan pernah buat mujizat kepada Musa, gunung batu keluar air, kami minta Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu, keluar air karena kami butuh air di dalam nama Yesus. Sejarah mencatat ada batu-batu mulai keluar air itu di batu-batu. Air itu mulai keluar, air itu mulai keluar, dan dia jadi satu genangan air. Di saat musim panas tidak turun hujan 10 bulan, mujizat jadi. Kepada siapa mujizat itu terjadi? Kepada orang yang penuh dengan roh. Tuhan ingin beri kita Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sebagai penolong. Untuk apa? Tolong kita di masa sukar. Itu sebabnya bagi saya harta paling mahal di dunia ini adalah ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita.
Harta paling mahal bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena kita punya uang. Satu kali jabatan akan habis, satu kali pangkat itu akan habis. Satu saat saudara-saudara kekayaan itu akan hilang. Tapi Roh Kudus kalau dia memenuhi kita, dia yang akan tolong kita untuk berjalan di masa-masa sukar dan sesulit apapun. Dia akan jadi penolong. Itu sebabnya saudara-saudara, kepenuhan roh itu penting. Di hari Pantekosta ini saya mau bawa berita, Roh Kudus itu penting. Pertama, ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, perkara besar yang mau dilakukan oleh Allah adalah dia mau ubah hati kita dari hati yang gelap menjadi hati yang terang, dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, dari hati yang jahat menjadi hati yang baik. Allah mengubah hidup kita. Tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa mewarisi kerajaan sorga. Dan tujuan Tuhan kepenuhan Roh Kudus yang kedua, dia mau sertai kita dengan kuasa supaya kita hidup dalam mujizat di masa-masa sukar. Itu sebabnya saya mau tutup dengan ayat yang terakhir, Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 berkata begini. Ini ayat tentang kekhawatiran untuk makan, minum, dan lain-lain. Matius 6 ayat 33. Firman Allah berkata begini, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat-ayat di atas bicara tentang kekhawatiran dengan hal-hal yang utama, kebutuhan primer. Orang khawatir soal makan, orang khawatir soal minum, orang khawatir soal pakaian. Tuhan bilang kamu jangan khawatir. Itu sebabnya Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka yang lain itu akan ditambahkan. Cari itu adalah berusaha mendapat. Kemudian kata dahulu itu adalah yang utama. Jadi cari dahulu adalah berusaha mendapat yang utama. Apa yang utama? Kerajaan Allah. Kitab Roma menjelaskan pada kita tentang kerajaan Allah. Roma pasal 14 ayat yang ke-17 berkata begini tentang kerajaan Allah. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Haleluya, puji Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minum. Lihat ayat 17 sekali lagi. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika Yesus berkata jangan kamu khawatir, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ketika Yesus berkata cari dahulu kerajaan Allah yang dimaksud adalah Roh Kudus. Cari, berusaha mendapat dahulu yang utama. Jadi kata lain dari cari dahulu adalah berusaha untuk mendapat yang utama, yaitu Roh Kudus. Ketika kita dapat Roh Kudus, maka yang lain, terjemahan lama bilang, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab Roh Kudus itu adalah kuasa dari Allah. Ketika dia memenuhi hidup kita, dia adalah sumber. Dia akan jadi sumber pertolongan dalam hidup kita. Untuk apa? Seluruh kebutuhan kita. Hari-hari ini saudara-saudara, Anda bisa cari apa saja, tapi dengar firman Allah, berusaha untuk mendapat yang utama, berusaha untuk mengejar yang utama. Yang utama adalah kepenuhan Roh Kudus. Sebab ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, yang pertama, dia akan ubah hati kita dari jahat jadi baik, dari gelap jadi terang, dari keras jadi lembut, dan akhirnya kita jadi orang yang rohani dan masuk kerajaan sorga. Dan yang kedua, perkara besar yang Allah mau lakukan pada kita, dia penuhi kita dengan Roh Kudus supaya kita punya kuasa. Di masa sukar pun saya mau bilang, orang yang penuh dengan Roh Kudus, tidak mungkin Roh Kudus berdiam dalam hidup kita kemudian kita menderita di masa sukar, sementara tubuh kita adalah rumah kediaman dari Roh Kudus. Saya percaya Tuhan, saya percaya Roh Kudus, dia akan pelihara kita dengan cara yang ajaib. Karena tubuh kita adalah tempat dia berdiam. Tidak mungkin rumahnya akan rusak dengan kesukaran yang terjadi di mana-mana. Sementara dia ada, dia berdiam di dalam rumah. Selama Roh Kudus ada dan penuh hidup kita,
Situasi bisa sukar, keadaan bisa sulit, semua bisa, orang bisa berkata kita ada pada masa-masa yang ngeri. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak akan dibiarkan menderita. Tuhan punya cara untuk tolong. Di hari Pantekosta ini, terimalah kepenuhan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Di hari Pantekosta, pencurahan Roh Kudus ini, terimalah lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ucapkan dengan iman, tiap rumah-rumah sekarang mulai mengalami lawatanku Tuhan di dalam nama Yesus. Tiap jiwa-jiwa sekarang mulai terima lawatan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Engkau akan mengalami pengalaman yang berbeda. Tuhan mau lakukan perkara besar kepada tanah. Dan terima itu sekarang di dalam nama Yesus. Dan Tuhan dimuliakan. Satukan hati kita. Saya mau berdoa di akhir dari firman ini. Tapi mari kita nyanyi bersama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Saya percaya Roh Kudus, dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekalipun saya ada di tempat ini, Anda hanya bisa saksikan lewat layar televisi atau lewat handphone dan lain-lain. Tapi Allah ada di sini, Roh Kudus ada di sini. Dia juga ada di rumah Anda. Dia juga mau melawat Anda, dan itu jadi pada hari ini dalam nama Yesus. Ku buka hati untuk jamahanmu. Semua nyanyi. Berserah penuh di hadirat Kau, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati sambil nyanyi, sambil buka hati. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Allahku, lakukan perkara besar hari ini di dalam nama Yesus. Lawatan-Mu terjadi bagi semua yang menyaksikan firman ini. Aku berdoa lawatan Tuhan terjadi di tiap rumah-rumah sekarang di dalam nama Yesus. Aku berdoa setiap jiwa-jiwa yang menyaksikan firman Allah ini, yang mengikuti khotbah ini, aku berdoa lawatan khusus terjadi bagi mereka di dalam nama Yesus. Hari ini kami berdoa, penuhi kami semua dengan Roh-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di hari Pantekosta ini anugerahkan kami dengan hadiah yang mulia, yaitu hadiah kepenuhan Roh. Aku minta itu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang merindukan Tuhan, terimalah hari ini di dalam nama Yesus. Semua kami penuh dengan Roh. Semua kami penuh dengan Roh. Semua kami penuh dengan Roh. Setiap hati mulai diubahkan sekarang jadi anak Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan hidup dari mujizat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Karena ketika Roh Kudus turun, maka kita terima kuasa besar di dalam nama Yesus. Di hadirat Kau, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Angkat dua tanganmu dalam nama Yesus. Aku berdoa dari tempat ini, anugerah mega yang Engkau punya, aku minta turun kepada semua jemaat dalam nama Yesus. Kuasa perjanjian-Mu yang tidak pernah berubah, yaitu Engkau akan mengirim seorang penolong. Aku berdoa terjadi hari ini dalam nama Yesus. Setiap rumah-rumah penuh dengan hadirat Tuhan. Setiap jiwa-jiwa terima lawatan kepenuhan sekarang di dalam nama Yesus. Orang-orang mulai berbahasa roh, orang-orang mulai terima kuasa sekarang dalam nama Yesus. Kami mengalami kepenuhan sekarang di dalam nama Yesus. Itu adalah janji-Mu untuk kami. Dan dengan iman kami terima itu di dalam nama Yesus. Jadi pengalaman hidup kami, jadi doa kami, setiap janji Tuhan digenapi, sampai nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Ini jadi doa kami berdoa bersyukur alaskan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadikan Roh Kudus itu adalah pencarian yang paling utama dalam hidup kita.
Dan setiap kita yang sudah penuh dengan Roh Kudus, jaga baik-baik. Jangan pernah tukar hak penting dalam hidup kita. Jangan pernah tukar berkat utama itu dalam hidup kita dengan barang apapun yang ada dalam dunia ini. Sebab ketika kita memiliki Roh Kudus, yang lain itu akan ditambahkan. Diberkatilah kita semua hari ini di dalam nama Yesus, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan.